spesial kita. Anak-anak yang di rumah atau papa mama sudah siap memuji nama Tuhan di hari Rabu spesial ini? Mister Roman percaya semuanya pasti sudah siap untuk memuji nama Tuhan untuk hari ini. Semuanya lipat tangannya, kita akan memulai ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan, di dalam setiap keluarga kami, papa mama kami Tuhan. Dan hari ini kami hadir Tuhan, mau menyerahkan hidup kami, mau menyerahkan diri kami untuk Tuhan bentuk. Bapa yang baik, kami siap mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat suara kami Tuhan, lewat tarian kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang percaya katakan amin. Kasih shalom dulu dong sama Mister Roman. Shalom semuanya. Wow, sudah siap mau memuji nama Tuhan? Semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya, Bapak Ibu juga harus bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Kita mau menyanyi. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan lagi ya dengan semangat, ku beri kekuasaan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan. Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo anak-anak yang dikasih Tuhan, semuanya duduk manis. Semuanya siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, kita bermasuk
katakan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hilang. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau dalam keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Katakan walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan berikan atas setiap kami. Bahkan khususnya hari ini, Engkau boleh memberikan kepada setiap kami kesempatan Tuhan untuk kami duduk diam menikmati hadirat-Mu Tuhan, baik melalui pujian dan penyembahan. Bahkan tiba saatnya Tuhan Yesus hari ini kami juga mau siapkan hati kami, pikiran bahkan telinga kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami, memberikan kami pengertian yang baru akan setiap firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bahkan seluruh orang tua yang terkasih, bahkan seluruh kerabat sahabat yang setia mendengarkan Sarapan Sorgawi. Saya yakin dan percaya hari ini tetap dalam keadaan kuat dan sehat karena Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Baik, firman Tuhan dalam minggu ini berbicara tentang perjalanan hidup orang yang percaya, di mana kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus karena melalui kematian dan kebangkitannya bagi setiap kita telah diberikan pengampunan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan.
Bahkan berbicara tentang perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pastinya setiap anak-anak yang sudah mendengarkan sarapan sorgawi dari hari Senin kemarin, bahkan hari Selasa sampai hari ini, pasti ingat tentang perjalanan bangsa Israel yang harus keluar dari tanah Mesir akan menuju ke tanah di mana tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sama halnya nih anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, seperti Allah pun, Tuhan pun sedang membawa kita, bahkan memimpin setiap kita kepada tempat yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Apa itu? Ya, kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di sorga. Nah, tetapi kita tahu ya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bahwa bangsa Israel tidak mudah untuk dapat menempati tanah yang Tuhan janjikan kepada setiap mereka. Pastinya akan ada tantangan, pastinya akan ada persoalan yang harus mereka hadapi. Oleh sebab itulah tidak semua bangsa Israel berhasil menduduki tanah perjanjian itu. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, agar dapat mencapai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka hal yang utama yang harus dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka harus mau keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup bangsa Israel ini, Tuhan mau membawa mereka untuk mengalami yang namanya proses kehidupan secara langsung dengan Tuhan. Namun bangsa Israel lebih memilih untuk hidup diperbudak di Mesir daripada mereka hidup untuk mengikuti perintah Tuhan. Dan yang lebih sering dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka sering sekali bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, anak-anak tahu ya bahwa suatu bangsa kalau mereka dijajah oleh bangsa lain, maka bangsa ini tidak akan yang namanya hidup bebas. Mereka akan hidup dengan terkekang, mereka tidak bisa hidup dengan sebebas-bebasnya kemanapun mereka mau. Melainkan mereka harus hidup menurut diperbudak oleh satu bangsa yang memimpin bangsa ini. Oleh sebab itulah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan rindu membawa bangsa Israel ini untuk keluar dari tanah perbudakan. Nah, yuk kita bersama-sama kita mau lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-33. Di sana dikatakan bahwa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jika di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita masih terikat dengan kecintaan kita akan dunia ini, maka seperti firman Tuhan tadi di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-33, di sana dikatakan bahwa demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, jika di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan masih ada yang terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini, kecintaan kita akan di dunia ini, maka seperti ayat firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca, itu membuat kita tidak akan bisa menjadi murid Kristus sepenuhnya dan seutuhnya. Karena apa? Karena hal-hal yang membuat kita terikat dengan dunia ini tidak akan bisa membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Lalu hal yang seperti apa, Miss, yang membuat kita terikat dengan dunia ini? Yaitu dengan hal-hal yang membuat anak-anak menggunakan waktu dan kesempatan kita untuk hal-hal yang duniawi. Contohnya seperti kita bermain handphone sampai lupa waktu. Main handphone salah nggak? Enggak salah. Tetapi kalau main handphone terus-terusan
itu yang salah. Kemudian pergaulan yang tidak baik, bahkan ayo ingat setiap kakak-kakak yang sudah masuk SMP bahkan SMA, coba lihat pergaulanmu baik atau tidak. Nah, kemudian tidak menjadi berkat buat siapa? Khususnya kalau saat ini kita banyak waktu di rumah untuk mama, papa, atau anggota keluarga kita yang lainnya. Nah, hal-hal inilah yang menjadi keterikatan kita akan dunia ini. Nah, itu sebagian dari contoh di dalam kehidupan kita. Lalu Miss Debbie rindu ajak setiap kita, coba kita buka lagi di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Artinya apa anak-anak? Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dengan kata lain, kita sebagai muridnya Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan atau melepaskan setiap dosa-dosa dalam hidup kita atau hal-hal yang mengikat kita dengan dunia ini, sehingga setiap kita harus memiliki hati seorang murid yang mau dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itulah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sudah memperoleh karunia keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan untuk mau melepaskan setiap dosa-dosa atau setiap kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam setiap kehidupan kita. Sama halnya seperti bangsa Israel tadi, kalau dia mau menerima tanah perjanjian yang datangnya daripada Tuhan, mereka harus mau lepas dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, oleh sebab itulah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perlu untuk kita ingat bahwa jika Tuhan menjanjikan tanah perjanjian bagi bangsa Israel di bumi ini, demikian halnya juga Tuhan akan memberikan kepada setiap kita kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Bapa. Nah, oleh sebab itulah kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan setiap kebiasaan buruk kita, kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga setiap kita boleh mau hidup untuk dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Miss Debbie akan tutup firman Tuhan dengan kita mengangkat satu pujian. Miss Debbie ajak setiap kita, mari tundukkan kepalamu, kita mau berdoa bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Sama-sama katakan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, bahkan kami bersuka cita karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau telah mati, bahkan Engkau telah bangkit menyelamatkan setiap kami dari setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami mau berdoa saat ini, ampuni setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan setiap kebiasaan-kebiasaan buruk kami, bahkan setiap dosa-dosa yang masih sering kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami mau lepaskan, kami mau ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami terus tetap menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan lebih lagi, yang terus tetap setia kepada Tuhan lebih lagi ya Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pagi hari ini. Setelah ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas, bahkan setiap proses pembelajaran kami. Mari Roh Kudus berikan kepada setiap anak-anak kami hikmat, marifat, kepintaran dan kecerdasan yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, bahkan kami yang belajar dari rumah, Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati setiap orang tua kami, bahkan berkati setiap para pendengar setia dari Sarapan Sorgawi. Biarlah berkat-berkat Allah terus tercurah atas setiap kami, baik di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di Sarapan Sorgawi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.